Untuk masalah data COVID, itu memang sekarang masih digodok. Karena memang masih dalam tahap musyawarah desa. Jadi kawan-kawan masyarakat harapannya memang data ini kan valid 100%. Jangan sampai data itu eh, penerimanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka memang belum ada pencairan gini. Belum ada data itu ngomong pencairan untuk bantuan COVID ini belum ada. Sampai sekarang. Karena kita akan mengawal data ini karena banyak sekali data. Mulai dari data BBT yang sumber data anggarannya itu dari APBD kabupaten. Terus ada BST yang anggarannya itu dari APBN. Dan juga ada BLT DD yang anggarannya itu dari dana desa. Jadi memang ketika kita bicara masalah data ini memang harus disinkronkan dulu. Setelah klop baru mungkin ada kata pencairan untuk data untuk bantuan COVID ini. Jadi masyarakat harap ya untuk ke depan untuk bersabar dulu untuk bantuannya kan. Karena ketika data ini tumpang tindih, takutnya kan tumpang tindih itu data tuh. Nah, jangan sampai nanti ada yang double, yang nerimo tuh double. Ya, atau tidak pas gitu Bang ya. Yang seharusnya tidak dapat, dia dapat. Nah, itu makanya harap masyarakat bersabar dulu karena memang masalah data ini kan kita mau valid 100%. Walaupun nanti ada error mungkin misalnya kan. Ya itu hal yang wajar. Kita menekan data itu supaya jangan sampai ada yang double dapatnya. Oke, sebelum ke situ Bang. Kan tadi Abang sampaikan juga bahwasanya anggaran bantuan itu ada dari pusat, ada dari kabupaten, bahkan di desa pun ada gitu tadi kan. Nah, sistem pembagiannya itu kan, itu kayak mana itu Bang? Nah, apakah dari desa, kemudian ke PKH, ke dinas sosial, atau nanti apa ada kaitannya juga dengan BPBD Bang? Nah, kalau untuk pencairannya, kalau yang BBT, BST itu kalau menurut informasi dia pencairannya melalui pos. BST itu dari mana Bang? Itu data pusat. Oh ya, dana pusat. Nah, dananya dari dana APBN. APBN yang dari bantuan dana sosial. Itu masuknya nanti pencairannya melalui pos kalau tidak salah informasi yang saya dapat. Karena memang belum ada juga sosialisasi kapan pencairan itu kan. Ya. Nah, data BST itu tidak boleh lagi masuk dalam data BBT maupun data BLT DD. Nah, ini yang digodok sekarang. Makanya belum ada memang pencairan itu sekarang. Karena kalau kita mau pencairan, sebenarnya bisa pencairan itu secepatnya. Cuma paling tidak datanya, gitu. Nah, ini kan perlu pertanggungjawaban. Jangan sampai kita nolong orang, kita yang kena. Salah. Kan ya. Itu yang memberikan data validasi dari desa atau kayak mana, Bang? Dia data validasi yang BLTDD itu memang dari desa, murni dari desa. Berarti peran kepala desa di situ ya? Kepala desa dan RT. Dan RT, kemudian data itu diberikan ke Dinsos, baru digodok gitu. Nah, kalau data BLTDD ini kan dia kan pakai anggaran dana desa tuh. Nah, dana desa ini nanti kawan-kawan boleh tanya nanti sama untuk jelasnya itu tanya dengan pendamping desa. Karena dana DD, dana desa itu masuknya kan ke dialihkan untuk bantuan COVID sebanyak berapa persen? 30% kalau tidak salah. Untuk bantuan BLT DD itu.
Mm-mm. Karena memang nanti diverifikasi sama orang RT, RT, RW, kadus, dan aparatur desa dan kelurahan. Desa Bang, dan untuk kelurahan. dinas sosial seperti abang ini kan ngurus dana kabupaten, bang. Heeh. Nah, tadi kan abang sampaikan bahwasanya di desa itu sendiri ada dana juga, bang. Itu yang ngurusi orang desa ya? Nah, kalau Atau dia dinsos juga? dia seperti ini. Kan data BBT yang akan Mm-mm. diambil dari APBD, Ya. ya kan? Itu disinkronkan dulu sama data BLT DD. Oh, yang dari Ada desa ya? jadi kita nunggu data BLT DD dulu. Baru kita bisa bicara masalah data BBT. Ada Ya. beberapa desa rupanya sudah terkoper melalui BLT-DD. Jadi dia tidak mengajukan BBT lagi. Karena sudah ada data dari desa itu tadi ya? Iya, karena data sudah tercukupi bantu dana desa. Dana desa sudah mencukupi itu. Mencukupi bantuan ini. Jadi tidak perlu lagi dia bantuan BBT itu sendiri. Karena data Bantuan BBT, batang hari tunai BL, ya? ya, bantuan Iya, bang. matahari tunai Mungkin itu. mungkin ini bang bisa disampaikan tadi yang bantuan desa tadi kan singkatan-singkatan tadi yang mungkin kawan-kawan tidak paham gitu. Ya. Nah, kalau dia namanya BLT, DD, itu anggarannya dari dana desa. Mm-mm. Makanya di ujungnya itu ada DD-nya, dana Ya. desa. Nah, kalau dia berbicara masalah BBT, itu anggarannya APBD Kabupaten. kabupaten. Nah, nah, sedangkan BST, bantuan COVID juga, itu dari pusat. Yang ngambil datanya dari data SIGNG atau DTKS. Nah, BST ini dia dari pusat langsung. Jadi proses yang sekarang yang masih berjalan itu adalah mensinkronkan data ini. Jangan sampai ada yang double dapatnya. Oke. Nah, jadi prosesnya masih panjang. Ada beberapa desa sampai sahur musdesnya baru kelar Ngerjoin itu ya, sinkron data itu. ngerjo itu, dan sekarang masih ada berjalan. Kalau malam ini kalau tidak salah pendamping desa itu masih musdes di desa Aro untuk wilayah Muara Bulian untuk menyelesaikan data BLT. Nah, ketika dia sudah tercover di BLT, maka BBT tidak lagi diajukan. Seperti itu. Oh, Jadi, jadi kalau seandainya dia sudah tercover di bantuan desa itu tadi, tidak perlu ada bantuan dari batang hari tunai itu deh, bang. tidak perlu, karena dia sudah ada tik lagi habis kan? Habis warga tuh di BLTDD, weh. Siapa lagi yang mau kita bantu? Kaget double dia dapat ya, batang hari tunai dia dapat, Nah, iya. dana desa dapat. Makanya Ya, ya. perlu memang kita sinkronkan data ini. Jangan sampai data itu double jadinya nanti. Kalau double, otomatis inilah yang menjadi apa gejolak sosial itu. Si Anu dapat BBT, si Anu dapat BST, dia Yo, dapat yo, dua. yo. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Maka kita perlu memang tidak bisa kita sembrono untuk menentukan data itu. Cuma insya Kalau Allah saya nengok secepatnya postingan data. abang di IG, ya insya Allah kita doakan mudah-mudahan cepat selesai. Ini bang, saya nengok postingan abang nampaknya ada turun beberapa ke ada tempat yang daerah banjir itu ngapain itu bang? Nah, itu kemarin kita sempat verifikasi data BST yang dari Oh, jadi pusat. turun itu verifikasi. Iya, data BST itu. Rupanya memang dari situ kita temukan masyarakat lah kena COVID, sudah terkena banjir pula kan. Nah, Ya, mungkin ya, ya. makanya kita posting supaya orang tahu bahwa memang kita tidak main-main masalah data ini. Ya,
kita kita berikan data ini memang sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Seperti itu. Ini Bang tadi mendengar cerita dari Abang tadi kan, itulah pokoknya. Jadi beberapa hari lalu tuh saya dapat keluhan dari sebagian kawan-kawan gitu kan, bahwasanya memang faktor ekonomi mereka sangat penonian akibat COVID-19 ini, karet tidak bisa lagi motong karena Iya. harganya tidak memungkinkan. Terus PT juga ada yang beberapa sudah di PHK. Mm-mm. Nah, akhirnya mereka itu tadi Bang datang ke pemerintah desa, nanyain bantuan itu. Nah, di desa disampaikanlah, jadi bantuan itu belum ada. Jadi akhirnya mereka ributnya dengan orang desa gitu kan. Orang desa menyampaikanlah bantuan dari kabupaten memang belum ada gitu. Iya. Nah, Nah, itulah memang. maksud saya Nah, Bang, terus. apakah ada apa namanya regulasi lain dari pemerintah sembari menunggu data itu sinkron, apakah ada bantuan yang datang untuk meminimalisir pertama kejahatan, Iya. kan makin meningkat nih Bang angka kriminalitas gitu. Nah, memang Apakah ada betul. itu? Cuma kan kita kan untuk menyalurkan dana ini kan kita ada ada aturannya. Jadi Hmm. tidak bisa kita sembarangan karena ini kan perlu pertanggungjawaban ini Ya, untuk bantuan ini kan. Jangan sampai nanti kita bantu masyarakat, kita yang akhirnya tidak bisa bantu diri kita dewe. Nah, jadi harap bersabar belah karena insya Allah data ini kalau sudah sinkron semua, baru data segera ini baru kita didistribusikan. ajukan pencairan. Hmm. Untuk mengajukan pencairan itu kayak mana tuh Bang? Ke Nah, nanti kabupaten atau ke pusat lagi? data ini kan naik lagi ke kecamatan, perlu proses verifikasi lagi di kecamatan. Oke. Karena dia ya yang namanya data itu kita tetap ikuti struktur yang ada, berjenjang dia kan. Mulai dari desa, musyawarah desa, sudah tuh nanti ada di kecamatan, musyawarah di kecamatan. Ditentukan sekian orang baru kita naikkan ke kabupaten. Keluar dari kabupaten baru masuk dia ke SK bahwa berapa orang inilah yang berhak menerima dana BLT, dana BBT seperti itu. Oke, oke. Memang kita menyadari masyarakat kan memang sekarang ada yang dirumahkan kan, terus ekonomi jualan mungkin juga sudah sepi kan. Kita sadari itu, cuma memang kita tidak juga sembrono mengeluarkan dana ini yang akhirnya nanti berimbasnya kepada kita sebagai petugas di lapangan. Ya, Seperti karena itu. anggarannya besar kan. Lumayan. Yang jelasnya per kakak itu nerimo nanti insya Allah dapatnya 600.000 per kakak. Selama 3 bulan cuma tapi. Selama 3 bulan. Oke. Habis itu dapat lagi bantuannya. Nah, sekarang itu kan sudah banyak tuh bantuan yang mengalir di desa itu mulai dari PKH, mulai sudah tuh ada BPNT atau sembako. Yang orang ini Itu tidak sudah mulai berhak turun lagi. tuh ya. Kalau PKH sama sembako kan memang dia per bulan tuh. Oh, Jadi tidak iya, bisa. iya, iya. Nah, jadi orang itu tidak nerimo lagi. Tidak bisa dia nerimo dana BLT dan BBT. Iya, iya, Dan iya. termasuk BST itu tidak nerimo lagi dia. Mhm. Oke, oke. Nah, data itulah yang perlu kita cocokkan. Jangan sampai orang ini masuk datanya. Ini menimbulkan gejolak sosial kalau dia masih masuk datanya. Jadi memang perlu ketika kita cocokkan data itu memang perlu verifikasi berapa jam. Mhm. Nah, mungkin masyarakat itu kan belum tahu kendala gitu. Kenapa dana ini kan belum juga dikucurkan. Ya permasalahannya itu tadi masalah data yang jelasnya. Cuma kalau datanya sudah clear, sudah selesai,
Insya Allah mudah-mudahan sebelum Lebaran